Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai integral. Ayo teman-teman, ada yang udah tahu belum sebelumnya apa itu integral? Ya, integral ini dapat disebut juga sebagai antiturunan atau derivatif. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bahwa integral itu terbagi menjadi dua, yaitu ada integral tak tentu dan ada integral tentu. Nah, sebelum memulai pembelajaran mengenai integral, mari kita mengingat kembali materi mengenai turunan. Teman-teman masih ingat kan materi mengenai turunan? Nah, di sini ada fungsi awal y sama dengan x pangkat n. Ingat ya, y sama dengan x pangkat n itu sebagai fungsi awal. Nah, y sama dengan x pangkat n ini kalau diturunkan bagaimana? Nah, y sama dengan x pangkat n kalau diturunkan itu menjadi y aksen sama dengan n kali x pangkat n min 1. Nah, bagaimana sih cara menurunkannya? Ya, jadi n dari pangkatnya ini dipindahkan ke depan menjadi pengali dengan x. Kemudian n sebagai pangkatnya ini dikurangi 1. Nah, sebagai tanda atau simbol bahwa turunan itu yaitu bisa dengan disimbolkan dengan aksen. Oke, jadi y sama dengan x pangkat n kalau diturunkan menjadi y aksen sama dengan n kali x pangkat n min 1. Nah, supaya lebih mengerti, mari kita ke contoh. Nah, di sini terdapat tabel yang terdiri dari tabel yang sebelah kiri itu merupakan fungsi awal. Sementara tabel yang di sebelah kanan merupakan turunannya. Ingat bahwa turunan itu ditandai dengan adanya aksen. Nah, di sini fungsi awalnya ada x pangkat 3. Jika diturunkan menjadi 3 kali x pangkat 2 atau 3x pangkat 2. Bagaimana caranya? 3 dari pangkatnya ini dikedepankan menjadi pengali dengan x, kemudian 3-nya dikurangi 1 menjadi 2. Nah, begitupun dengan fungsi awal yang kedua, yaitu x pangkat 3 tambah 5. Diturunkan 3-nya ke depan menjadi pengali menjadi 3x, kemudian 3-nya dikurangi 1 menjadi 2. Jadi 3x pangkat 2. Nah, lalu 5-nya ini bagaimana? Ingat ya, bahwa 5 ini karena hanya sebagai konstanta dan tidak punya variabel dan pangkat, maka tidak perlu ditulis. Jadi, setiap konstantanya saja yang tidak memiliki variabel tidak perlu ditulis dalam turunan, karena mereka tidak punya turunan. Begitupun dengan fungsi awal yang ketiga, yaitu x pangkat 4 dikurangi 6. Turunkan menjadi 4x pangkat 3, karena 4-nya pindah ke depan menjadi pengali dengan x, kemudian 4-nya dikurangi 1, sama dengan 3. Kemudian 6-nya sama seperti yang 5, karena 6 ini sebagai konstanta saja, maka diturunkannya menjadi tidak ada. Nah, jadi kalau perhitungan atau proses pengerjaan dari kiri ke kanan ini dinamakan sebagai turunan. Sementara kalau dibalik dari kanan ke kiri ini merupakan integral. Jadi integral itu adalah untuk mengetahui fungsi awal dari turunan. Nah, dengan demikian integral ini dinamakan antiturunan karena kebalikan dari turunan. Jadi kalau teman-teman mau paham mengenai integral, teman-teman harus paham dulu nih mengenai turunan, karena keduanya saling berhubungan dan saling berkaitan. Nah, selanjutnya kita mulai bahas mengenai integral tak tentu. Nah, pada integral tak tentu ini memiliki konstruksi formula, yaitu ini.
yang ada dalam kotak merah, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x n tambah 1. Ini sebagai pangkat, ditambah c. Jadi, ingat ya, integral ini kan merupakan kebalikan dari turunan. Jadi, cara perhitungannya itu merupakan kebalikan dari turunan. Kalau di turunan kan pangkatnya itu dikurangi 1. Nah, kalau di integral ini, pangkatnya atau n-nya ditambah 1. Kemudian, pangkatnya ini dipindahkan ke depan. Kalau turunan dipindahkan menjadi pengali dengan x, kalau di integral ini, pangkatnya ini pindah ke depan menjadi pembagi dengan x. Jadi 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. C ini sebagai konstanta. Karena ketika integral ini tidak tahu dalam fungsi awalnya ini akan ada konstanta atau tidak. Karena turunan dari konstanta itu tidak ada. Jadi kita harus menuliskan C di akhirnya. Oke, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ada integral x pangkat 3 dx. Cara perhitungannya adalah 3 sebagai pangkatnya ini ditambahkan 1 terlebih dahulu, kemudian pangkatnya ini pindah ke depan menjadi pembagi. Jadi 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 tambah c. Jangan lupa c-nya ini harus dicantumkan. Nah, kemudian setelah seperti ini, tinggal kita jumlahkan saja 3 tambah 1-nya menjadi 1 per 4 x pangkat 4 tambah c. Nah, inilah hasil dari integral x pangkat 3 dx. Oke, sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada x pangkat 5 dx. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ya, 5 dari pangkatnya ditambahkan 1, kemudian dipindahkan ke depan menjadi pembagi. Menjadi 1 per 5 tambah 1 x pangkat 5 tambah 1 tambah c. Dijumlahkan menjadi 1 per 6 x pangkat 6 tambah c. Oke, bagaimana? Mudah? Nah, selanjutnya di sini ada contoh yang ketiga. Di sini agak berbeda nih teman-teman dari contoh yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini ada integral 1 per x pangkat 3 dx. Nah, cara pengerjaannya ini supaya teman-teman lebih mudah, kita harus menghilangkan terlebih dahulu bentuk pecahannya. Ingat kan teman-teman, kalau misalkan pangkat dari sebuah penyebut di pecahan dipindahkan ke atas, perhitungannya atau bentuknya akan menjadi berbeda. Dari yang positif menjadi negatif, dari yang negatif menjadi positif. Nah, di sini kan 1 per x pangkat 3. Karena pangkat 3-nya ini merupakan positif, jika kita pindahkan ke atas, maka akan berubah menjadi negatif. Nah, jadilah integral x pangkat min 3 dx. Nah, di sini karena sudah bentuknya tidak ada pecahan lagi, maka bisa langsung kita integralkan seperti yang sebelumnya. Ya, jadi min 3 sebagai pangkatnya ini kita tambahkan dengan 1, kemudian kita kedepankan menjadi sebuah penyebut. Menjadi 1 per min 3 tambah 1, x pangkat min 3 tambah 1 tambah c. Kemudian kita jumlahkan, min 3 tambah 1 adalah min 2. Jadi 1 per min 2 x pangkat min 2 tambah c. Nah, inilah hasilnya. Bagaimana mudah mengenai integral tak tentu? Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat integral. Untuk sifat yang pertama, di sini ada integral fx dx dijumlahkan, ditambahkan atau dikurangkan dengan gx dx. Jadi, maksudnya di sini adalah jika ada integral yang fungsinya ini merupakan penjumlahan dari fungsi-fungsi, maka cara pengerjaannya itu kita bisa untuk mengintegralkannya masing-masing dari setiap fungsi. Jadi, karena di sini ada dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan, yaitu fx dan gx, maka cara perhitungannya kita bisa hitung
fx yang dulu diintegralkan, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan dengan integral gx-nya. Begitu. Untuk sifat yang kedua, di sini ada integral k fx dx. Nah, di integral ini terdapat k, yaitu konstanta. Jadi maksudnya adalah cara pengerjaannya, konstantanya ini dapat kita keluarkan dari integralnya supaya dapat jadi pengali dengan hasil fungsi yang sudah diintegralkan. Nah, kemudian untuk sifat yang ketiga, di sini ada integral kx sama dengan kx tambah c. Nah, maksudnya di sini adalah ketika dalam integral ini hanya terdapat suatu konstantanya saja dan tidak ada fungsinya, maka cara pengerjaannya ini adalah hanya dengan menambahkan konstantanya ini dengan x saja, kemudian ditambahkan dengan c. Nah, untuk supaya teman-teman lebih paham, mari kita buktikan ketiga sifat ini. Untuk sifat yang pertama, di sini ada integral x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dx. Nah, di sini seperti sifat yang pertama, jika di dalam suatu integral ini terdapat dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan, maka cara pengerjaannya kita bisa mengintegralkan masing-masing dari setiap fungsinya. Nah, di sini ada x pangkat 3. Jika diintegralkan, maka menjadi 1/4 x pangkat 4. Kemudian untuk integral dari x pangkat 2 adalah 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua, contohnya ini ada integral 4x pangkat 3 dx, yaitu caranya karena 4 ini sebagai konstanta, seperti fungsi yang kedua ini, konstanta bisa dipindahkan keluar integral supaya fungsinya saja yang diintegralkan. Jadi, integral dari x pangkat 3 adalah 1/4 x pangkat 4, kemudian kita kalikan dengan 4, menjadi x pangkat 4 tambah c. Kemudian untuk sifat yang ketiga, mohon maaf terdapat kekeliruan dalam penulisan. Seharusnya di sini adalah integral x dx, bukan integral x kx. Nah, caranya adalah atau contohnya adalah integral 5 dx. Caranya karena hanya ada 5 saja atau konstantanya saja, maka tinggal menambahkan x pada konstantanya, kemudian ditambahkan dengan c. Nah, selanjutnya karena kita sudah mempelajari mengenai integral tak tentu, sekarang kita berlanjut untuk mempelajari integral tentu. Nah, sama seperti yang sebelumnya, yaitu integral tak tentu, integral tentu ini juga memiliki konstruksi formula, yaitu integral a b fx dx sama dengan f besar x dengan batas a b. Jadi, perbedaan dari integral tak tentu dan tentu ini, pada integral tentu ini memiliki batas. Jadi, integral tentu ini memiliki batas dari A sampai B. Nah, supaya lebih paham mengenai konstruksi formulanya, kita coba ke contoh soal. Nah, di sini terdapat integral dengan batas 2 sampai 3. Nah, kalau integral tak tentu kan tidak memiliki batas ya, jadi tidak ada angkanya di sininya. Nah, di sini ada integral dengan batas 2 sampai 3 dengan fungsinya 3x pangkat 2 dx. Nah, caranya kita integralkan terlebih dahulu fungsinya. 3x pangkat 2 diintegralkan menjadi 3 dikali 1/3x pangkat 3 dx. Kemudian jangan lupa kita tuliskan lagi batasnya. Kemudian jika sudah seperti ini, kita kalikan 3-nya dengan 1/3-nya menjadi 1, kemudian dikalikan dengan x pangkat 3. Kemudian jangan lupa dituliskan kembali batasnya. Nah, jika sudah seperti ini,
fungsi X ini kita masukkan dengan batas akhirnya yaitu 3. Jadi 3 pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 3 dengan X-nya ini sudah dimasukkan dengan batas awal yaitu 2 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 adalah 27 dikurangi 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian kita substitusikan 27 kurangi 8 adalah 19. Jadi hasil dari integral 2 pangkat 2 sampai 3 dengan fungsi 3x pangkat 2 dx adalah 19. Nah, selanjutnya sifat-sifat integral tak tentu. Nah, sifat yang pertama yaitu jika ada integral dengan batas a sampai a fx dx sama dengan 0. Maksudnya adalah jika ada integral dengan batas awal dan batas akhirnya sama, yaitu angkanya yang sama, maka hasil integralnya akan selalu 0. Kemudian, sifat yang kedua yaitu jika ada integral a sampai b ini, jika batas awal dan akhirnya dibalikan, kemudian ditambahkan minus di luar integralnya, maka hasilnya akan sama. Kemudian untuk sifat integral tak tentu yang ketiga yaitu jika ada integral a sampai b fx dx ini hasilnya akan sama dengan penjumlahan integral dengan syarat batas akhir dari integral yang pertama harus sama dengan nilai batas awal integral yang kedua atau integral yang selanjutnya. Nah, sekarang coba kita buktikan supaya teman-teman lebih paham mengenai sifat-sifat integral tak tentu ini. Nah, untuk contoh sifat yang pertama, di sini ada integral dengan batas 2 sampai 2 3x pangkat 2 dx. Caranya kita integralkan terlebih dahulu 3x pangkat 2 dx-nya menjadi 3 kali 1 per 3x pangkat 3. Jangan lupa tuliskan kembali batas awal dan akhirnya, kemudian kita coret 3-nya menjadi x pangkat 3 saja. Kemudian setelah ini bagaimana? Ingat, setelah ini kita masukkan batas awal dan batas akhirnya ke dalam X-nya. Jadi X-nya ini kita masukkan terlebih dahulu dengan batas akhirnya yaitu 2, jadi 2 pangkat 3. Kemudian kita kurangi dengan X yang sudah dimasukkan dengan batas awal yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8 dikurangi 2 pangkat 3 adalah 8. 8 dikurangi 8 adalah 0. Jadi terbukti bahwa jika integral dengan batas awal dan akhirnya sama, maka ketika diintegralkan hasilnya akan selalu 0. Kemudian selanjutnya untuk sifat yang kedua. Nah, di sini contohnya untuk integral yang sebelah kirinya kita contohkan dengan integral dengan batas 2 sampai 3 3x pangkat 2 dx. Kita integralkan terlebih dahulu 3x pangkat 2 dx-nya. Nah, mendapatkan hasil 3 dikali 1 per 3x pangkat 3 dengan batas 2 pangkat 3. Kemudian kita coret 3-nya karena sama menjadi x pangkat 3 dengan batas 2 sampai 3. Kemudian setelah itu kita masukkan x-nya dengan batas akhir dan batas awal. Batas akhirnya 3 dimasukkan ke x menjadi 3 pangkat 3 dikurangi dengan x yang sudah dimasukkan dengan batas awal yaitu 2. 3 pangkat 3 adalah 27 dikurangi 2 pangkat 3 adalah 8. 27 kurangi 8 sama dengan 19. Kemudian kita buktikan apakah sama dengan integral yang batas awal dan akhirnya dibalikan kemudian ditambahkan dengan minus atau dikalikan dengan minus. Oke, di sini kita masukkan lagi negatif integral karena ini batas awalnya 2 dan batas akhirnya 3, maka kita balikan menjadi batas awalnya menjadi 3 dan batas akhirnya menjadi 2. 3x pangkat 2 dx. Seperti biasa kita integralkan terlebih dahulu 3x pangkat 2-nya menjadi 3 kali 1 per 3x pangkat 3 dengan batas 3 sampai 2.
Kemudian kita coret 3-nya menjadi X pangkat 3 dengan batas 3 sampai 2. Minusnya jangan lupa kita tuliskan kembali. Kemudian seperti biasa, kita masukkan lagi X-nya dengan batas akhir dan batas awal, yaitu batas akhirnya 2 menjadi 2 pangkat 3, mohon maaf, ini harusnya 3. Kemudian 3 pangkat 3, ini adalah batas awal. 2 pangkat 3 adalah 8, dikurangi 3 pangkat 3 adalah 27. Minusnya jangan lupa dicantumkan lagi. Kemudian kita substitusikan, 8 kurangi 27 adalah min 19. Nah, karena di sini masih ada minusnya, kita kalikan lagi nih. Minus kali minus adalah plus. Jadi, hasilnya adalah 19 atau positif 19. Jadi, terbukti nih bahwa hasilnya sama-sama 19. Maka sifat yang kedua juga terbukti. Kemudian untuk sifat yang ketiga, yaitu di sini untuk integral yang di sebelah kirinya kita samakan saja dengan integral yang ini yang sudah saya lingkari. Kemudian kita buktikan integral penjumlahannya saja yang di sebelah kanan. Nah, di sini karena syaratnya adalah batas akhir integral yang pertama harus sama dengan batas awal integral yang kedua, maka di sini kita contohkan dengan angka yang samanya adalah 5. Nah, caranya seperti biasa, kita integralkan dulu nih 3x pangkat 2-nya menjadi x pangkat 3 dengan batas 2 sampai 5. Dijumlahkan dengan integral yang kedua, yaitu integral dari 3x pangkat 2 yaitu x pangkat 3 dengan batas 5 sampai 3. Kemudian x-nya ini bagaimana? Ya, kita masukkan dengan batas akhir, kemudian dikurangi dengan batas awal menjadi 5 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Kemudian dijumlahkan dengan pengurangan batas akhir dan batas awal untuk integral yang kedua menjadi 3 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3. Kemudian setelah itu kita substitusikan. 5 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 mendapatkan hasil 117. Dijumlahkan dengan 3 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3 mendapatkan hasil negatif 98. Kemudian kita substitusikan kembali 117 ditambah negatif 98 hasilnya adalah 19. Jadi terbukti lagi nih bahwa hasilnya sama dengan yang awal yaitu yang 19. Jadi terbukti bahwa sifat yang ketiga ini benar adanya. Oke, karena teman-teman sudah belajar nih mengenai materi integral tentu dan integral tak tentu, nah di sini ada soal nih yang teman-teman harus kerjakan. Soalnya, hitunglah integral dengan batas min 1 sampai 3 dengan fungsi 3x tambah 1 dikali dengan 3x tambah 1 dx. Nah, sekarang kita coba kerjakan bareng-bareng ya teman-teman. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, pertama kita tuliskan dulu nih soalnya, yaitu integral min 1 sampai 3 dengan fungsi 3x tambah 1 dikali 3x tambah 1 dx. Bagaimana caranya? Ya, cara yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus mengalihkan dulu nih antara 3x tambah 1-nya dengan 3x tambah 1-nya. Hayo, bagaimana? Teman-teman masih ingat mengenai materi aljabar? Ya, caranya adalah kita harus mengalihkan 3x tambah 1 ini dengan 3x tambah 1, yaitu dengan cara perkalian pelangi. Jadi 3x dikali 3x sama dengan 9x pangkat 2, kemudian 3x dikalikan dengan 1 adalah 3x, kemudian 1 dikali 3x sama dengan 3x ditambah 1 dikali 1. Nah, karena tadi terdapat 3x dan 3x, karena variabelnya sama, maka bisa kita jumlahkan menjadi 6x. Nah, maka setelah dikalikan, mendapatkan hasil ini. Integral min 1 sampai 3 dengan fungsi 9x pangkat 2 ditambah 6x tambah 1 dx. Jadi, fungsi ini didapatkan dari hasil perkalian 3x tambah 1 dikalikan 3x tambah 1 dx. Oke. Selanjutnya, bagaimana?
Teman-teman masih ingat mengenai sifat integral yang sebelumnya sudah kita pelajari, bahwa jika dalam suatu integral ini terdapat fungsi-fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan, maka kita bisa mengintegralkan masing-masing dari setiap fungsinya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita integralkan 9x pangkat 2-nya, kemudian kita integralkan 6x-nya, kemudian kita integralkan 1-nya. Jadi bentukannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah ini kita integralkan masing-masing. Nah, 9x pangkat 2-nya kita integralkan menjadi 9/3x pangkat 3. Jangan lupa batasnya ditulis. Kemudian 6x-nya juga kita integralkan menjadi 6/2x pangkat 2. Batasnya jangan lupa ditulis juga. Kemudian ini nih, integral yang ketiga. Masih ingat kan teman-teman, kalau ada integral yang hanya ada konstantanya saja, maka hasil integralnya hanya kita kalikan dengan x. Nah, 1 kali x adalah x. Itu adalah sifat integral yang ketiga. Masih ingat kan teman-teman? Nah, jika sudah seperti ini, untuk mempermudah, coba kita sederhanakan. 9/3 menjadi 3x pangkat 3, kemudian 6/2-nya kita sederhanakan juga menjadi 3x pangkat 2, kemudian x-nya tetap kita tulis menjadi x. Nah, jika sudah seperti ini, bagaimana? Teman-teman masih ingat? Ya, jadi jika sudah seperti ini, kita masukkan setiap fungsinya ini menjadi pengurangan dari fungsi yang sudah dimasukkan batas akhir dikurangi dengan batas awalnya. Semuanya seperti itu ya. Jadi untuk fungsi yang pertama 3 dikali 3x pangkat 3 dikurangi 3 dikali min 1 pangkat 3. Kemudian untuk fungsi yang keduanya 3 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 3 dikali min 1 pangkat 2. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu 3 dikurangi min 1. Mendapatkan hasil 81 tambah 3 untuk fungsi yang pertama. Kemudian untuk fungsi yang kedua 27 dikurangi 3. Kemudian untuk fungsi yang ketiga mendapatkan hasil 4. Nah, mohon maaf di sini ada kekeliruan lagi nih teman-teman. Ini harusnya adalah positif. Kemudian kita substitusikan lagi, 81 tambah 3 adalah 84, kemudian dijumlahkan dengan 27 dikurangi 3 adalah 24, kemudian ditambahkan dengan 4. 84 ditambah 24 ditambah 4 adalah 112. Jadi, hasil integral dari integral dengan batas min 1 sampai 3 dengan fungsi 3x tambah 1 dikalikan dengan 3x pangkat 1 hasilnya adalah 112. Nah, karena teman-teman sudah selesai nih mengerjakan soalnya, supaya teman-teman bisa mengetahui apakah hasilnya sudah benar atau salah, dan apakah proses pengerjaan teman-teman ini sudah benar, maka teman-teman bisa menggunakan aplikasi Photomath untuk mengecek jawaban teman-teman. Untuk membantu teman-teman dalam proses pengerjaan latihan soal mengenai integral ini, dan juga supaya teman-teman bisa melihat apakah jawaban teman-teman ini sudah benar atau belum, maka teman-teman bisa menggunakan aplikasi Photomath. Caranya yaitu adalah teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasi Photomath-nya, kemudian jika sudah klik saja aplikasinya. Kemudian jika sudah seperti ini, Photomath ini bisa dituliskan soalnya secara manual seperti ini. Namun bisa juga lebih praktis yaitu hanya dengan memfotonya saja. Nah, di sini kita coba langsung saja memfoto soalnya yang ada di layar. Pastikan bahwa foto soalnya ini jelas supaya bisa terdeteksi oleh kamera. Kemudian kita klik. Nah, jika sudah seperti ini, terlihat jawabannya adalah 112 sama dengan jawaban yang sudah teman-teman kerjakan. Ini bagaimana? Teman-teman bisa klik tampilkan langkah penyelesaian. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, sama seperti sebelumnya. Jadi tahap pertamanya ini kita kalikan terlebih dahulu 3x tambah 1-nya. Kemudian
mendapatkan hasil 9x pangkat 2 tambah 6x tambah 1, kemudian sama, kita diintegralkan masing-masing fungsinya seperti ini, kemudian menghasilkan 3x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah x. Kemudian jangan lupa karena integralnya ini memiliki batas minus 1 sampai 3, maka dimasukkan x-nya ini dengan batas awal dan akhirnya seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah 112. 112 ini merupakan penyederhanaan dari angka-angka yang ini. Jadi Photomath ini dapat mempermudah teman-teman dalam pengerjaan latihan soal. Tapi jangan sampai disalahgunakan hanya untuk melihat jawabannya saja. Tapi teman-teman bisa membantu aplikasi ini supaya teman-teman lebih yakin lagi dengan jawaban yang sudah dikerjakan. Oke, karena teman-teman sudah selesai nih mempelajari materi mengenai integral tentu dan integral tak tentu, juga teman-teman sudah mengerjakan latihan soalnya dengan cara manual, juga dengan bantuan aplikasi Photomath, supaya kita bisa mengulas lagi nih apakah teman-teman masih ingat mengenai materi dari integral tersebut. Maka mari kita kerjakan kuis bersama-sama. Caranya, teman-teman bisa buka link joinmyquiz.com ini di web. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa masukkan kodenya, yaitu 90205719. Atau untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa klik link berikut.